Discovery of two bodies today. Mengambil cerita pada tahun 1976 di daerah Huntsville, Alabama, di suasana yang petang, sebuah mobil van muncul dan kemudian mulai berhenti. Van itu dikendarai oleh seorang pria bernama Micah, bersama pacarnya bernama Victoria, yang sedang meracik narkoboy. Micah izin pada Victoria untuk keluar membuang air kecil terlebih dahulu. Victoria pun mempersilahkannya dan mengatakan, untuk segera kembali setelah selesai. Di saat Victoria sedang menikmati narkoboynya, tanpa ia sadari, seseorang tiba-tiba lewat di sebelahnya. Micah? Sementara Micah yang telah selesai membuang air kecil, ia bermaksud untuk menakuti Victoria diam-diam, dan mengendap-endap mendekati van-nya. Saat Micah mencoba mengagetinya, ia pun langsung terkejut, ketika melihat Victoria yang sudah terluka tak bernyawa. Di saat itu, seseorang pun langsung memukulnya, dan langsung memukulnya berkali-kali hingga Micah pun juga tumbang oleh sesosok bertopeng itu. Dan cerita pun mundur ke seminggu sebelum kejadian tersebut. Seorang janda bernama Effie, bersama putrinya bernama Abigail, yang sedang mengunjungi rumah baru mereka yang berada di Alabama, tepat di daerah terpencil. Effie pun langsung mengajak Abigail untuk keluar melihat-lihat suasana di sekitarnya, dan masuk ke dalam rumah mereka yang baru. Found my room. Kemudian Effie memperkenalkan Abigail pada tetangga baru mereka yang bernama Donna. Donna pun menceritakan, jika dirinya juga seorang janda, karena ditinggal suaminya berselingkuh 2 tahun lalu, dan ia kini juga hidup berdua bersama putranya saja. Lalu Donna memanggil putranya yang bernama Lucas, untuk segera menghampirinya. Donna pun memperkenalkannya pada mereka, namun Lucas tampak tak menyukainya. Donna pun memaksa Lucas untuk memperkenalkan dirinya. Untuk mempererat keakrabannya itu, Donna menyuruh Lucas untuk mengajak Abigail untuk memperkenalkan ke sekolah barunya nanti. Meskipun Lucas awalnya menolaknya, akhirnya pun menurutinya. Kemudian, mereka berdua pun berjalan bersama menuju ke sekolahannya. Di saat Abigail mengajaknya bicara, namun Lucas menjawabnya dengan tak ramah, bahwa dirinya tak mau berteman dengan anak baik sepertinya. Abigail pun terus terang, jika dirinya tak sebaik yang ia kira, karena dirinya suka minum bir dan memakai narkoboy. Namun tetap saja Lucas tak menyukainya, dan menyuruhnya untuk diam, tak banyak mengajaknya bicara lagi. Meskipun Abigail diperlakukan tak ramah, ia tetap sabar untuk tetap menjadi temannya yang baik ke depannya. Singkat cerita, mereka telah sampai di sekolahannya, dan Lucas mengajaknya masuk lewat pintu belakang. Di saat akan menuju ke kelasnya, Lucas mengajaknya untuk kembali, ketika 2 murid di sana yang bernama Ben dan Daniel, datang menghampirinya. Lalu mereka berdua pun membuli Lucas, yang berani-beraninya datang ke sekolahannya ini. Abigail dengan sigap langsung membelanya, dan mengancamnya akan melaporkan kejadian ini pada guru mereka. Ben pun menyarankan, untuk lebih baik tak lagi berteman dengan Lucas yang menurut mereka sangat culun. Lalu mereka semua pun pergi dari sini. Abigail pun menanyakan tentang siapa mereka dan mengapa mereka melakukan itu pada Lucas. Namun Lucas memarahi Abigail, untuk tak lagi membahas itu, dan menyuruhnya untuk pergi meninggalkan dirinya sendirian. Bertepatan dengan itu, Effie melihat mereka yang tampak sedang bertengkar. Lalu di rumahnya, Effie menasehati Abigail, untuk bisa berteman baik oleh siapapun, karena mereka pindah rumah bukan untuk mencari masalah baru. Abigail menjelaskan kejadian sebenarnya, namun Effie sedikit tak mempercayainya. Abigail yang kesal pun kembali ke kamarnya. Di malam harinya, di saat Abigail sedang berada di dapur, ia melihat Lucas dari jendela, yang tampak sedang pergi menuju ke suatu tempat. Abigail mencoba mengikutinya dari belakang dengan mengendap-endap. Di saat itu, Abigail tak sengaja terjatuh, yang membuat dirinya pun ketahuan oleh Lucas. Lucas pun langsung menyuruh Abigail untuk kembali ke rumahnya. Namun Abigail menolaknya, karena dirinya ingin tahu apa yang sedang Lucas lakukan sekarang. Karena Abigail memaksa, akhirnya Lucas pun memperbolehkannya, dan menyuruh berjanji, untuk tak memberitahu ke siapapun. Abigail pun menanyakan, kemana tujuannya ini. Lucas pun menjawab, jika ia akan ke kolam penggilingan lama, namun ia tak menjawab apa yang akan ia lakukan. Di saat itu, mereka melihat sebuah van milik ayah Daniel yang sedang berada di tengah hutan. Lalu Abigail bertanya sebenarnya apa masalah dirinya dengan Daniel dan Ben.
Lukas pun tak tahu pasti apa salah dirinya, padahal sebelumnya, Daniel dan ayahnya sering berkunjung ke rumahnya dengan baik. Entah apa yang terjadi, mereka tak lagi kembali berkunjung, dan mulai saat itu, tiba-tiba Daniel suka membulinya bersama Ben. Lukas yang kini mulai peduli dengan Abigail, ia pun memberinya jaket miliknya padanya, agar Abigail tak kedinginan. Setelah selesai dengan urusannya, mereka berdua pun kembali ke rumah mereka masing-masing. Lukas tampak kini sudah mulai menerima kehadiran Abigail, dan mereka pun berpisah. Keesokan harinya, Effie menyiapkan makanan untuk Abigail. Lalu dirinya pamit akan pergi bekerja di pekerjaan barunya hingga nanti sore, dan menasehatinya untuk tak berbuat masalah ke siapapun. Scene berpindah pada Donna dan Lukas yang sedang berbelanja di supermarket. Di sana, Lukas yang entah gabut atau apa, dengan sengaja menjatuhkan barang di sana, yang membuat Donna pun kesal. Lalu ia menyuruhnya untuk mengambilkan susu untuknya. Di saat itu, Donna tak sengaja bertemu dengan Sheriff di sana, lalu ia pun mencoba menggodanya. Lukas yang melihatnya pun menghampirinya dengan geram, yang hal itu membuat Donna pun kesal, lalu ia kembali menyuruh mengambil roti untuknya. Lukas yang benar-benar kehilangan kesabarannya pun memukul-mukul roti tersebut, namun kelakuannya itu pun berhenti, saat salah satu pembeli melihat tindakannya itu. Setelah selesai, mereka pun ke kasir untuk membayar belanjaannya itu. Di malam harinya, Lukas sedang duduk termenung sendirian di dalam hutan. Tak lama, Abigail datang menghampirinya. Lalu mereka pun saling mengobrol. Jika Lukas sebenarnya tak ingin lagi tinggal di rumah ini, begitu juga dengan Abigail yang juga merasakan hal yang sama dengannya. Mereka berdua pun juga sama-sama tak memiliki teman, sehingga mereka berdua menjadi teman pertama bagi diri mereka masing-masing. Lukas pun bertanya pada Abigail, apakah dirinya memiliki pacar. Abigail mengatakan jika dirinya tak memilikinya, sama seperti dengan Lukas. Sehingga secara perlahan-lahan pun, mereka saling memiliki perasaan, dan mereka pun saling beradu jigong. Untuk membuktikan jika mereka kini berpacaran, Abigail memberinya kalung miliknya, dan menyuruh Lukas berjanji untuk menjaganya. Kemudian, Abigail mengajak Lukas untuk diam-diam mengunjungi van milik ayah Daniel yang masih berada di sana. Abigail pun melemparkan batu yang mengenai mobilnya, lalu menyuruh Lukas untuk melakukan hal yang sama dengannya. Karena ia sadar itu mobil milik ayah pembulinya, Lukas pun melemparkannya dengan kencang, hingga memecahkan kacanya. Ayah Daniel pun keluar dengan senapannya yang membuat Abigail mengajak Lukas untuk kabur darinya. Meskipun telah membuat kesalahan, mereka pun sangat bahagia. Lalu mereka pun pulang kembali ke rumahnya masing-masing. Namun Effie mengetahui, jika Abigail habis keluar tengah malam, dan ia pun memergokinya. Abigail mengatakan, jika itu bukan urusannya, dan ia pun menyuruh ibunya untuk keluar dari kamarnya. Keesokan harinya, saat Abigail akan keluar untuk bertemu dengan Lukas, Effie pun melarangnya, atas tindakannya tadi malam keluar tanpa izin. Lalu Effie pun menghukumnya, untuk tetap di dalam kamar seharian. Namun Abigail tak mempedulikannya, dan ia tetap pergi keluar menemui Lukas yang sudah menunggunya di luar. Lukas pun mengajaknya untuk berlari bersama menuju ke sekolahannya itu. Setelah berlari cukup jauh, mereka pun telah sampai di sekolahannya, namun mereka tak sadar, jika Ben dan Daniel telah mengintainya dari belakang, dengan membawa tongkat baseball. Di saat sedang istirahat, Lukas pun mengatakan, jika ia benci berada di kota ini, dan ia berharap bisa lari sejauh mungkin dari kota ini. Karena di sini, dirinya sungguh tak menemukan kebahagiaan sama sekali sebelum bertemu dengan Abigail. Tak lama, Daniel dan Ben pun datang. Mereka pun yakin, jika Lukas dan Abigail yang memecahkan kaca van-nya semalam. Dengan sigap, Abigail pun melindungi Lukas. Lalu mereka berdua pun pergi dari situ, dan kembali ke rumahnya. Tentunya, mereka sangat bahagia dengan itu, dan mereka pun saling berpelukan. Namun Effie yang tak sengaja melihatnya, langsung menyuruh Abigail untuk kembali ke rumahnya. Di malam harinya saat sedang makan malam, Effie pun berencana akan memeriksa kondisi mental Abigail pada dokter kejiwaan, setelah dirinya mengetahui, jika Abigail makin banyak berubah kelakuannya setelah berteman dengan Lukas. Namun Abigail menyangkal, jika dirinya dengan Lukas baik-baik saja pertemanannya, dan ia tak ingin ibunya ikut campur dalam pertemanannya. Abigail pun pergi dari meja makan, lalu Effie memperingatinya, jika ia berharap Abigail tak menimbulkan masalah baru, setelah mereka berdua kini sudah pindah rumah. Keesokan harinya saat di sekolahannya, Abigail dan Lukas mendapat pelajaran praktikum pembedahan pada anak baby dari guru mereka yang bernama Thompson. Di saat itu, Abigail menanyakan kembali pada Lukas, mengapa Daniel terus saja merundungnya. Namun Lukas tak mau membahasnya, hingga Abigail tak sengaja melukai tangan Lukas.
Lukas pun agak kesal dengan kelakuan Abigail, lalu ia pun meminta izin pada gurunya untuk mengobati tangannya di toilet. Mengetahui hal itu, Daniel pun juga minta izin pada gurunya, berpura-pura akan pergi ke toilet. Tentu saja, ia masih ingin balas dendam pada Lukas. Abigail yang merasa, jika Lukas akan mengalami hal buruk pun juga ikut izin keluar kelasnya. Saat Lukas di toilet, Daniel pun menghampirinya, dan langsung mendorong Lukas hingga terjatuh. Daniel pun kini benar-benar akan menghabisi Lukas sekarang juga. Di saat itu, Abigail telah berada di belakangnya dengan membawa tabung pemadam dan kapak di tangannya. Tanpa basa-basi, Abigail langsung menyemprotkan pemadamnya itu pada Daniel, dan langsung mengambil kapaknya. Ternyata Abigail tak menghabisinya, lalu mereka berdua pun berlari bersama dengan riang gembira. Namun langkah mereka terhenti, ketika Thompson melihat kelakuan mereka, dan membawa mereka sekaligus Daniel ke ruangan kepala sekolah. Di sana, Evie telah dipanggil oleh kepala sekolah, tentang perbuatan Abigail di sini. Dengan kecewa, Evie pun langsung menangis karena itu. Lalu Evie pun mengatakan, jika ia harus kembali membawa Abigail ke dokter kejiwaan atas perbuatannya itu. Namun Abigail memohon, jika ia hanya membantu Lukas saja yang sedang dirundung, dan ia berjanji, untuk tak lagi berbuat hal itu kembali. Karena Evie masih sayang, ia pun membatalkannya, lalu mereka berdua pun pulang ke rumahnya. Di malam harinya, Abigail mencoba melihat situasi di luar. Setelah merasa aman, Abigail berencana akan keluar rumahnya kembali, tanpa sepengetahuan oleh ibunya. Lalu ia pun berdandan secantik mungkin bagaikan seperti model. Saat Abigail telah berada di luar, Lukas pun datang menghampirinya dengan sebuah tongkat. Lalu Abigail mengajak Lukas untuk menunjukkan sesuatu padanya. Lukas yang penasaran pun menurutinya, karena mungkin ia mengira, jika Abigail akan kembali mengajaknya berbuat jahil pada Daniel lagi. Namun pada saat itu, Evie yang terbangun dari tidurnya, menyadari jika satu pisau dapurnya menghilang. Sementara itu, saat mereka telah sampai di tempat, Lukas cukup terkejut, ketika melihat seseorang yang sedang terikat di sana. Saat Abigail membuka penutup kepalanya, ternyata itu adalah Daniel. Jadi bisa kita ketahui, ternyata dari awal, Abigail adalah gadis begundal yang bermasalah. Saking banyaknya masalah pada orang lain, Evie pun memutuskan untuk pindah ke rumah barunya di tempat terpencil, dengan harapan, agar Abigail tak lagi merugikan orang lain di sekitarnya. Jadi selama ini, Evie terus memantau pergaulan putrinya dengan siapapun. Karena jiwa begundalnya masih tetap melekat, ia pun masih saja berbuat masalah, meskipun kali ini tujuannya untuk melindungi pacarnya. Kembali ke cerita, Lukas menanyakan, apa yang akan ia lakukan pada Daniel. Dia melakukan ini demi memberi pelajaran padanya, atas perbuatan buruknya selama ini pada Lukas. Lalu Abigail menunjukkan barang-barang di tasnya, termasuk pisau milik ibunya, yang nantinya akan ia gunakan untuk memotong ikatannya. Awalnya Lukas tak menyetujui atas perbuatannya Abigail. Tetapi setelah Abigail menjelaskan semua dosa-dosa Daniel pada Lukas, akhirnya Lukas pun membiarkannya. Lalu Abigail pun langsung merias wajahnya dengan lipstiknya, kemudian langsung memotongnya, untuk disebarkan ke sekolahannya, jika berani berbuat macam-macam lagi. Daniel pun memohon padanya dan berjanji, jika ia akan tobat untuk membuli Lukas lagi. Abigail pun menyetujuinya, dan ia akan melepaskannya. Namun ternyata, Stop! akhirnya jiwa psikopat Abigail pun muncul juga. Lukas yang melihatnya pun tak menyangka, dengan perbuatan Abigail yang psikopat. Namun Abigail menjelaskan, jika ia melakukan ini demi Lukas, karena ia tak ingin, pacarnya dibuli kembali olehnya. Jadi inilah satu-satunya cara untuk menghentikan perbuatannya. Tetapi Lukas masih saja sangat shock dengan kejadian ini. Abigail kembali meyakinkan Lukas, jika ia berjanji akan selalu berada di sisinya, demi melindunginya. Lalu Abigail mengajaknya kembali pulang ke rumahnya masing-masing, dan meninggalkan jasad Daniel yang tergeletak di sana tanpa mempedulikannya. Keesokan harinya, sebuah mobil sheriff tiba di rumahnya. Sheriff tersebut yang bernama Morgan, ternyata menjadi pacar barunya Donna, yang sebelumnya mereka saling bertemu di supermarket. Lukas yang melihatnya pun tak mempedulikannya, karena dari dulu memang ternyata Donna suka menggoda semua lelaki. Lalu Donna menyuruhnya masuk ke dalam kamarnya, selagi mereka berdua masih menikmati adu jigongnya tersebut. Namun Lukas masih diam saja, hal itu pun membuat Donna pun murka dan memperlakukan kasar padanya. Tak lama, Abigail datang ke rumahnya untuk mengajak Lukas keluar. Namun Donna mengatakan, jika Lukas kini tak bisa keluar,
karena ia masih ada masalah di rumahnya, lalu Donna pun menyuruh Abigail untuk pulang dan menutup pintunya. Kemudian, ia kembali memperingati Lucas untuk tak berani melawan perintahnya. Lucas yang muak pun tak mempedulikannya, langsung saja, Donna memukul Lucas, lalu menyeretnya masuk ke dalam kamar mandi. Lucas pun kini sadar dengan perbuatan ibunya, yang selama ini kejam dengan dirinya, dan ia berharap, jika ibunya mati saja. Kemudian, Lucas menghampiri Morgan dan mengatakan sejujurnya, jika dialah pelaku yang memecahkan kaca van milik ayah Daniel. Langsung saja, Morgan mengajaknya ke van ayah Daniel, yang hal itu dilihat oleh Abigail. Setelah sampai di lokasi, mereka berdua pun menuju ke van tersebut. Saat sedang mengetuk van itu, tiba-tiba Morgan melihat darah di situ. Seseorang memukulnya hingga tumbang, kemungkinan besar, Abigail yang melakukannya. Lalu Lucas pun pulang ke rumahnya, dan membersihkan cipratan darah di tubuhnya, yang hal itu diketahui oleh Donna. Lucas pun menjelaskan kejadiannya dengan berbohong. Awalnya Donna agak curiga, namun akhirnya Donna pun menyuruhnya untuk membersihkan dirinya. Di malam harinya, Abigail menyaksikan berita yang dimana, berita itu mengumumkan tentang ditemukannya dua jasad di sebuah van, yakni ayah Daniel dan Morgan. Sementara Daniel sendiri, diberitakan telah hilang 2 hari. Tentu saja, pelaku dari semua itu yakni Abigail, yang telah menghabisi semuanya. Di sela-sela hal itu, sambil meminum alkohol, Evie pun mengingat, masa-masa di mana dulu Abigail masih kecil, ia sering menggendongnya, menyayanginya dengan penuh kasih sayang, dan berupaya untuk selalu melindunginya. Namun renungannya itu tak membuat Abigail pun sedih mendengarnya. Karena kini Evie putus asa dengan hidupnya, ia pun menodongkan pistol pada Abigail dan mengatakan, jika tak seharusnya, Abigail dan ayahnya berbuat kekacauan ini yang diketahui, ayah Abigail juga sama-sama begundal, dan kini telah tiada, karena ulahnya yang berbuat kriminalitas bersama Abigail. Bukannya bersedih, Abigail justru tampak tenang melihatnya, dan bersandiwara dengan menelpon pada petugas medis. Di sisi lain, Lucas tampak sedang membuat topeng yang berasal dari karung goni. Donna yang melihatnya pun memarahinya, menyuruhnya untuk membersihkannya. Langsung saja, Lucas pun memakai topengnya itu. Kini ibu mereka berdua pun masing-masing telah tiada atas ulahnya tersebut. Tak lama, petugas medis pun datang mengevakuasi jasad Evie. Seorang sheriff bernama Moxie, memberitahukan pada Abigail, jika ibunya kini sudah tiada. Lalu Moxie meminta kontak keluarganya untuk menghubungi kejadian ini. Abigail pun mengatakan, jika ia sudah menghubungi neneknya, dan kini neneknya dalam perjalanan ke sini. Mendengar hal itu, Moxie pun akan menunggunya di sini sampai neneknya tiba. Lalu Abigail izin akan istirahat di rumah Lucas terlebih dahulu. Kemudian Lucas membukakan pintunya, dan Abigail masuk ke dalam. Ternyata sheriff dan petugas medis masih belum mengetahui, jika Donna sebenarnya juga sudah tumbang. Agar tidak dicurigai, Lucas mengajak Abigail untuk kabur meninggalkan rumah mereka. Mereka berdua pun pergi mengendap-endap pergi dari rumahnya. Setelah ditunggu beberapa jam, nenek Abigail tak kunjung datang. Lalu Moxie pun mencoba menghampiri rumah Lucas. Karena tak ada jawaban, Moxie pun masuk dengan paksa ke dalam. Ia pun cukup terkejut melihat jasad Donna di sana. Moxie pun segera menghubungi petugas medis dan rekan-rekan lainnya untuk segera mencari Lucas dan Abigail yang menghilang dari rumahnya. Di saat di pinggir jalan, Abigail mengatakan, jika semua ini terjadi, ketika saat Lucas tak sengaja melemparkan batu yang mengenai van ayah Daniel. Tetapi Lucas cukup senang melakukan hal itu. Tak lama, mereka berdua melihat sebuah van dan dua jasad pria dan wanita yang tak lain, itu jasad Micha dan Victoria di awal scene tadi. Mereka berencana menggunakan van itu untuk kabur. Tiba-tiba, muncul sesosok psikopat bertopeng tadi, dan menyuruh mereka berdua masuk ke dalam van. Sesosok itu tak lain, seorang pria yang Lucas temui sebelumnya di supermarket. Di saat perjalanan, van mereka telah dihadang oleh mobil sheriff. Lucas dan Abigail pun meminta tolong untuk diselamatkan. Sheriff itu pun langsung menyuruhnya masuk ke dalam mobilnya, dan menyuruh pria itu untuk keluar dari van-nya, dan mengangkat tangannya. Setelah itu, Abigail pun memeluk pria itu yang tak lain, itu ayahnya sendiri bernama Eddie, yang ternyata masih hidup dari tindakan kriminalitasnya dulu. Abigail pun meminta penjelasan.
Apa yang sebenarnya terjadi? Eddie pun meminta Lucas untuk menjelaskannya. Ternyata, mereka saling bertemu di hutan, dan Eddie memperkenalkan dirinya pada Lucas sebagai ayahnya Abigail. Lalu mereka pun mengubur jasad Daniel, lalu Eddie juga yang ternyata menghabisi semua korbannya itu. Abigail sungguh bahagia mendengarnya. Lalu Eddie menjalankan V-nya, meninggalkan jasad sheriff itu tergeletak di sana, dan berakhirlah film ini. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini yang berjudul Abigail. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya. Dan semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu.